Assalamualaikum Sobat Tani. Ketemu lagi nih di channel Raden Alfa, tempatnya kita belajar bareng tentang dunia pertanian. Kali ini kita bahas sesuatu yang penting banget buat kamu yang suka nanam ubi jalar, atau lagi mau coba-coba jadi juragan ubi. Guys, kalian tahu gak sih, musuh utama petani ubi jalar itu bukan cuma hama, tapi juga gulma. Bayangin aja, gulma bandel ini bisa bikin panen kamu anjlok sampai 50%. Rugi banget kan? Nah, biar panen tetap melimpah, banyak petani yang pakai herbisida. Tapi jangan asal semprot ya. Di video kali ini kita bahas tuntas tentang herbisida, mulai dari jenis-jenisnya, cara pakainya, sampai manfaat dan risikonya, baik jangka pendek maupun panjang. So, tonton video ini sampai habis, biar kamu nggak salah langkah dan panen ubi jalarmu tetap asik. Oke Sobat Tani, sebelum kita masuk lebih dalam tentang herbisida, kita kenalan dulu yuk sama si jagoan pembasmi gulma ini. Jadi gini, herbisida itu ibarat pasukan khusus yang kita kirim untuk ngebasmi gulma-gulma bandel di ladang ubi jalar kita. Nah, herbisida ini ada dua jenis utama. Pertama ada herbisida prakakecambah atau pre-emergent. Sesuai namanya, herbisida jenis ini disemprotin sebelum gulma muncul ke permukaan. Jadi, dia ini ibarat pasukan intelijen yang udah siaga di garis depan sebelum musuh datang. Contoh herbisida jenis ini adalah metribuzin. Kedua, ada herbisida pasca tumbuh atau post-emergent. Nah, kalau yang ini dia beraksi setelah gulma muncul di permukaan. Jadi dia ini ibarat pasukan tempur yang siap siaga ngeberantas musuh yang udah terlihat. Contoh herbisida pasca tumbuh yang sering dipakai adalah glifosat. Tapi inget guys, pakai glifosat ini harus hati-hati banget. Dosisnya harus pas. Jangan sampai kena tanaman ubi jalarnya. Bisa-bisa malah layu dan gagal panen. Nah, sekarang gimana cara aplikasi herbisidanya? Gampang banget. Pertama, pilih herbisida yang tepat dan aman buat ubi jalar. Ingat, gak semua herbisida cocok untuk semua tanaman. Jadi, pastikan kamu baca labelnya dengan teliti sebelum membeli ya. Kedua, semprotkan herbisida saat cuaca lagi cerah dan tenang. Jangan disemprot saat hujan atau angin kencang, karena herbisidanya bisa kebawa angin atau air hujan, dan malah merusak tanaman lain. Ketiga, Sobat Tani, penggunaan herbisida di ladang ubi jalar tentu punya banyak keuntungan. Pertama, hemat waktu dan tenaga. Bayangin aja kalau kita harus nyabutin gulma satu persatu secara manual, wah bisa-bisa capek duluan sebelum panen. Dengan herbisida, kita cukup semprot dan voila, gulma-gulma bandel itu akan musnah dengan sendirinya. Kedua, hasil panen meningkat. Gulma itu kan kerjanya ngerebutin nutrisi dari tanaman utama. Nah, kalau gulmanya hilang, tanaman ubi jalar kita bisa tumbuh dengan optimal dan menghasilkan panen yang lebih melimpah. Ketiga, biaya lebih murah. Dibanding kita harus bayar buruh untuk nyabutin gulma, pakai herbisida jauh lebih hemat. Apalagi kalau lahannya luas, wah bisa-bisa selisih biayanya lumayan banget. Itu baru keuntungan jangka pendeknya. Dalam jangka panjang, penggunaan herbisida yang tepat juga bisa meningkatkan konsistensi produksi. Kenapa? Karena dengan herbisida, pertumbuhan gulma bisa terkontrol dengan baik, sehingga tanaman ubi jalar kita bisa tumbuh optimal secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan herbisida juga bisa mengurangi risiko erosi tanah. Kok bisa? Jadi gini, Sobat Tani, kalau gulma dibiarkan tumbuh subur, kita jadi sering membajak tanah untuk membersihkannya. Nah, pembajakan yang terlalu sering ini bisa merusak struktur tanah dan meningkatkan risiko erosi. Dengan herbisida, kita bisa meminimalisir pembajakan, sehingga tanah tetap terjaga kelestariannya. Sobat Tani, di balik segala keuntungannya, penggunaan herbisida juga punya risiko dan kerugian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Apa aja sih? Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, risiko keracunan tanaman. Herbisida itu kan zat kimia guys. Kalau dosisnya nggak tepat atau cara aplikasinya salah, tanaman ubi jalar kita sendiri yang bisa keracunan. Alih-alih panen melimpah, yang ada malah gagal panen. Kedua, polusi air. Herbisida yang disemprotkan ke tanaman bisa terbawa air hujan dan mengalir ke sungai atau sumber air lainnya. Nah, kalau ini terjadi, bisa mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup lainnya.
Ketiga, efek kesehatan pada petani. Ingat Sobat Tani, herbisida itu mengandung bahan kimia yang berbahaya. Kalau kita nggak pakai APD saat menyemprotkannya, bisa-bisa kita sendiri yang keracunan. Efeknya bisa beragam, mulai dari iritasi kulit, gangguan pernapasan, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Itu baru efek jangka pendeknya. Dalam jangka panjang, penggunaan herbisida yang terus-menerus dan monoton bisa menyebabkan gulma menjadi resisten. Jadi herbisida yang tadinya ampuh, lama-lama jadi nggak mempan lagi. Selain itu, penggunaan herbisida juga bisa menurunkan kesuburan tanah. Kenapa? Karena herbisida bisa membunuh mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam menguraikan bahan organik dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Terakhir, akumulasi residu kimia di lingkungan. Residu herbisida bisa tertinggal di tanah, air, dan bahkan pada hasil panen. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, bisa membahayakan kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem. Eits, tapi tenang dulu Sobat Tani. Bukan berarti kita nggak boleh pakai herbisida sama sekali. Yang penting kita harus bijak dalam penggunaannya. Nih, Raden Alfa kasih tips jitu pakai herbisida yang aman dan berkelanjutan. Pertama, selalu gunakan alat pelindung diri saat menangani dan menyemprotkan herbisida. Ingat, kesehatan dan keselamatan kita adalah prioritas utama. Gunakan masker, sarung tangan, kacamata pelindung, dan pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Kedua, lakukan rotasi herbisida dengan mekanisme kerja yang berbeda. Jangan terus-menerus menggunakan herbisida yang sama, karena bisa menyebabkan resistensi pada gulma. Dengan merotasi herbisida, kita bisa mencegah resistensi dan menjaga efektivitas herbisida dalam jangka panjang. Ketiga, kombinasikan penggunaan herbisida dengan cara alami. Gak harus selalu ngandelin herbisida Sobat Tani. Kita bisa kombinasikan dengan cara alami, seperti mulsa jerami untuk menghambat pertumbuhan gulma, atau penyiangan manual untuk gulma yang masih sedikit. Keempat, lakukan uji tanah secara berkala untuk memantau kesehatan lahan. Uji tanah bisa membantu kita mengetahui kondisi tanah, termasuk tingkat pH, kandungan hara, dan juga residu herbisida. Dengan begitu, kita bisa melakukan tindakan preventif dan menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Kelima, ikuti dosis dan petunjuk penggunaan yang tertera di kemasan herbisida. Jangan asal-asalan dalam menggunakan herbisida ya. Pastikan dosisnya tepat dan cara aplikasinya benar agar tidak membahayakan tanaman, lingkungan, dan diri kita sendiri. Keenam, pilihlah herbisida yang tepat dan ramah lingkungan. Saat ini sudah banyak herbisida yang diformulasikan dengan bahan-bahan yang lebih aman bagi lingkungan. Jadi pastikan kamu teliti dalam memilih herbisida ya. Ketujuh, jangan membuang sisa herbisida sembarangan. Simpan herbisida di tempat yang aman, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan jangan membuang sisa herbisida ke saluran air atau lingkungan sekitar. Terakhir, teruslah belajar dan ikuti perkembangan informasi tentang penggunaan herbisida yang aman dan berkelanjutan. Teknologi pertanian terus berkembang, Sobat Tani. Dengan terus belajar, kita bisa menjadi petani yang cerdas dan bijaksana dalam menggunakan herbisida. Gimana Sobat Tani? Udah makin paham kan tentang herbisida dan penggunaannya yang tepat? Intinya, herbisida itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, dia bisa jadi solusi praktis untuk mengendalikan gulma dan meningkatkan hasil panen. Tapi di sisi lain, dia juga punya risiko dan dampak negatif, baik bagi tanaman, lingkungan, maupun kesehatan kita sendiri. Nah, kunci utamanya adalah bijak. Gunakan herbisida dengan bijak, sesuai dosis, dan ramah lingkungan. Jangan lupa untuk selalu update informasi dan terus belajar tentang pertanian modern. Jangan lupa subscribe channel Raden Alfa untuk tips-tips pertanian lainnya. Dan bagikan pengalamanmu menggunakan herbisida di kolom komentar ya. Salam sukses dari kami.